Assalamualaikum, apa kabar Ananda yang soleh dan soleha? Semangat pagi. Hari ini kita akan mempelajari tentang penyakit pada organ pernafasan. Adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah mengetahui penyakit-penyakit pada organ pernafasan. Kedua, mengetahui penyakit gangguan pernafasan akibat bibit penyakit. Yang ketiga, mengetahui penyebab gangguan pernapasan yang ditimbulkan oleh pencemaran udara. Penyakit pada organ pernapasan. Organ pernapasan dapat mengalami gangguan dan penyakit. Penyebab gangguan organ pernapasan. Yang pertama, pencemaran udara. Kedua, bibit penyakit. Dan yang ketiga adalah bawaan lahir. Gangguan pernapasan pada manusia. Perhatikan tabel berikut. Penyebab dari gangguan pernapasan manusia ada 3. Yang pertama, pencemaran udara. Penyakit yang ditimbulkan seperti asma, emfisema, dan kanker paru-paru. Penyebab yang kedua adalah bibit penyakit. Penyakit yang ditimbulkan adalah seperti flu, tuberkulosis, flu burung, bronkitis, pneumonia, dan tonsilitis. Yang ketiga adalah kondisi fisik. Penyakit yang ditimbulkan seperti kelainan organ pernapasan yang terjadi sejak lahir. Penyakit akibat bibit penyakit. Yang pertama, flu. Flu ini adalah gangguan pada organ pernapasan disebabkan oleh virus. Gejala flu antara lain seperti sakit kepala, demam, hidung tersumbat. Adapun pengobatannya dengan cara minum obat sesuai resep dokter dan mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Penyakit kedua, tuberkulosis. Penyakit paru-paru yang ditandai dengan munculnya bintil-bintil pada dinding alveolus dan dapat menyebabkan kematian pada jaringan di sekitarnya. Gejala tuberkulosis antara lain nafas terengah-engah, demam, keringat di malam hari. Tuberkulosis dapat disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Pengobatan tuberkulosis dengan minum obat sesuai resep dokter. Yang ketiga adalah flu burung. Penyakit pada organ pernapasan yang disebabkan oleh virus H5N1. Gejala flu burung yaitu sakit perut, demam tinggi, sakit kepala, nyeri otot, gangguan pernapasan, pendarahan gusi, pendarahan hidung, dan nyeri dada. Pengobatan dengan minum obat sesuai resep dokter dan mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi. Yang keempat adalah bronkitis. Infeksi atau peradangan saluran bronkus yang biasanya disebabkan oleh virus. Gejala bronkitis yaitu seperti batuk berdahak, demam, dan sesak napas. Pengobatannya dengan minum obat sesuai resep dokter, istirahat yang cukup, dan mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Penyakit berikutnya adalah pneumonia, yaitu peradangan pada bronkiolus dan alveolus karena infeksi bakteri Streptococcus pneumonia, virus, atau jamur. Gejala pneumonia antara lain batuk dengan dahak yang berdarah, sesak napas, nyeri dada, dan demam tinggi. Pengobatannya dengan minum obat sesuai resep dokter. Tonsilitis, yaitu peradangan yang terjadi pada amandel atau tongsil yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Gejala yang timbul antara lain membesarnya tonsil dan menimbulkan rasa sakit. Pengobatannya dengan minum obat sesuai resep dokter serta mengkonsumsi makanan dan minuman yang bersih. Penyakit akibat pencemaran udara. Yang pertama adalah asma. Asma merupakan gangguan pernapasan berupa penyumbatan saluran pernapasan yang dapat disebabkan oleh pencemaran udara. Gejala asma antara lain dada terasa sesak, batuk, nafas terasa berat. Penyakit asma disebabkan oleh debu, udara dingin, alergi terhadap makanan tertentu, atau kelelahan. Pengobatannya dapat dilakukan dengan memberikan inhaler. Alat tersebut berfungsi memasukkan obat ke dalam saluran pernafasan secara langsung dengan cara diisap melalui mulut. Yang kedua, emfisema merupakan gangguan pernapasan berupa kerusakan jaringan di sekitar saluran bronkiolus dan alveolus. Disebabkan oleh polusi udara dan zat-zat berbahaya dalam rokok. Adapun gejala yang ditimbulkan yaitu sesak napas yang hebat. Pengobatan emfisema dapat dilakukan dengan meminum obat sesuai resep dokter dan menjaga pola hidup sehat.
Kanker paru-paru. Kanker paru-paru merupakan gangguan pernapasan berupa pertumbuhan sel-sel paru-paru yang tidak terkendali dan dapat menyebar luas ke seluruh tubuh. Adapun gejala yang ditimbulkan yaitu batuk yang terus-menerus, penurunan berat badan, dan nyeri dada. Penyakit ini disebabkan oleh zat-zat berbahaya dalam rokok. Adapun pengobatannya dengan cara melakukan kemoterapi dan radioterapi. Nah, bagaimana? Apakah Anda sudah paham? Jika Anda belum paham, silakan kembali ke video awal. Jika sudah paham, ayo kita kerjakan tugas.